Ya, baik, Mas-mas, Mbak-mbak, Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Lucky Emilia Hidayat. Saya mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Inggris, awardee BPI 2022. Ya, kebetulan hari ini saya ingin belajar bersama teman-teman semua terkait persiapan UKBING, terutama untuk listening sections. Untuk UKBING dilaksanakan tanggal 26 ya rencananya. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa tips and tricks tentang bagaimana sih itu listening, ada apa saja dan apa saja tipsnya. Kemudian kita akan membahas yang kemarin teman-teman juga sudah ikut pretestnya begitu ya. Nah, itu pembahasannya akan seperti apa. Ya, baik, saya akan share screen. Oke, teman-teman bisa melihat PPT saya ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini langsung aja kita ke listening section tips. Ini saya bagi beberapa segmen. Yang pertama ini yang umum dulu. Listening itu bagaimana sih? Tadi Mbak Ita sempat sharing kalau listening itu nggak ada rumusnya, kemudian nggak bisa dihafalkan, bisanya dibiasakan seperti orang mengaji itu ya. Jadi semakin sering mendengarkan atau listening, apakah itu dari lagu, film, atau percakapan, gitu, itu nanti telinga kita akan terbiasa. Itu tips yang umum ya. Jadi listening ini merupakan essential component of the TOEFL exam, and doing well in this section can significantly improve your overall score. Nah ini ya, karena jumlahnya juga 50, kemudian ada berbagai parts atau bagian. Nah, ini sangat berpengaruh ke penilaian. Biasanya yang paling bagus Inggrisnya pun ya, itu pasti agak-agak jatuhnya nilainya pasti di listening ini. Kemudian ini, here are some tips to help you perform better in the TOEFL listening section. Oke, jadi yang pertama, ya, practice regularly. Ini ya pastinya nggak bisa dibantah lagi. Jadi bisa membiasakan accents nanti, karena di listening itu accentnya nggak hanya American saja, tapi juga akan ada British, Australian, Canadian gitu ya. Kalau biasanya di sekolah atau di kampus kita masih dosennya bukan native, masih orang Jawa atau Indonesia, apalagi ya, kita perlu membiasakan practice regularly, latihan secara rutin mendengarkan. Kemudian take practice test. Nah, ini ya, latihan soal seperti kemarin kita sudah pretest hari Selasa itu. Nah, use official TOEFL practice test. Ini kemarin kita ambilnya juga sumbernya sudah resmi dari Longman. Nah, itu ya. Jadi kenapa harus official? Kenapa harus resmi TOEFL-nya? Supaya kita bisa merasakan atau tahu ya, familiar dengan format dan juga tipe-tipe soal maupun pertanyaannya. Kemudian improve your vocabulary. Nah ini kadang walaupun kita listeningnya udah bagus ya, tapi kalau vocabulary-nya kurang, kosakatanya kurang, nah itu kita juga kurang paham. Nah ini memang kunci, strong vocabulary itu memang krusial atau penting sekali untuk English, untuk mendengarkan itu. Jadi bagaimana? Read and listen to a wide range of English materials, yaitu kita banyak-banyak latihan mendengarkan soal-soal TOEFL listening. Nah, dari situ nanti kita akan terekspos new vocabulary sehingga kita bisa berkembang kosakatanya. Yang fokus on note taking. Nah, teman-teman nanti you'll be allowed to take notes. Jadi boleh
bawa kertas kosong ya, dikasih juga disediakan kalau mau dipakai during the listening section. Nah, itu digunakan untuk membuat atau mencatat catatan-catatan kecil gitu ya. Quickly jot down important information. Yang harus saya tulis apa, misalnya jam atau tanggal atau hari atau ya apa yang menurut teman-teman penting untuk diingat. Nah, itu apalagi kalau percakapannya panjang, ya harus ada yang ditulis. Jadi fokus di note taking itu juga bisa. Listen actively. Nah, pastinya kita harus menjadi pendengar yang aktif ya. Mendengar itu cenderung pasif, tapi ini tetap bisa dan harus aktif karena aktif di sini artinya apa? Pay close attention, berarti kita harus benar-benar memperhatikan ke audio tersebut. Nah, yang diperhatikan apanya? Nah, yang diperhatikan adalah main ideas, supporting details, dan any transitions between ideas. Jadi semua ide-ide pokoknya, intinya, ya fokusnya di mana sih, topik pembicaraannya di mana, kemudian ada informasi tambahannya apa saja itu. Jadi itu namanya listen actively, mendengarkan tapi tetap aktif, gitu ya, mendapatkan menyerap informasi banyak. Selanjutnya kita juga harus bisa predict the content, memprediksi isi. Nah ini ya. Jadi ini try to predict what the conversation or lecture might be about based on the context. Nah ini ya. Kita dengarkan dulu kalau mungkin kosakata kita kurang mencukupi, tapi pasti ada ya sedikit-sedikit yang nyantol atau paham gitu ya. Nah, itu pahami konteksnya. Oh, percakapan dia bicara tentang uang, tabungan, gitu, rekening. Oh, berarti ini kira-kira di bank, gitu ya. Kemudian mungkin bisa, oh ini tentang penyakit, obat, kira-kira ini antara dokter dan pasien di rumah sakit. Seperti itu, predict the content, so you have to understand about the context. Ya. Practice summarizing. Nah, ini ya, belajar untuk membuat ringkasan. After listening to a passage, practice summarizing it in your own words. Jadi teman-teman coba latihan meringkas dengan kata sendiri. Karena apa? Karena di listening yang terutama yang panjang-panjang itu, kita harus intinya membuat kesimpulan. Pasti ada pertanyaan tentang what can we conclude about siapa, gitu ya. Jadi memang harus latihan membuat kesimpulan dari sebuah percakapan. Understand speaker intentions. Nah, ini kita juga harus bisa memahami intentions atau tujuan, keinginan, ya, the speaker's purpose. Tujuannya dia apa? Yang ngomong ini, apakah dia informing, memberitahu informasi, persuading ini berarti membujuk, ya, atau explaining, menjelaskan. Biasanya yang panjang di yang lecture itu ya, kuliah itu ya. And attitude of the speakers, sikap dari si pembicara kita juga harus bisa menangkap, ya, apakah mereka bersikap positif or negatif. Ya, positif itu maksudnya bisa antara setuju, suka, gitu ya, mendukung. Kalau negatif mungkin ada ketidaksetujuan, ya, ketidaksukaan, gitu ya. So to better grasp the content. Manage your time. Nah, ini pastinya ya, karena kita nggak bisa di pause sendiri, jadi itu akan jalan terus. Ya, kita harus cepat-cepat mikir dan milih, memutuskan. Gitu ya. Pace yourself to ensure you have enough time. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ini bisa membagi waktu antara kapan membaca pilihan, options, dan juga sambil mendengarkan. Ini benar-benar active listening ya. Tapi kita juga harus active reading. Ketika mendengarkan, kita juga harus sambil membaca pilihan-pilihan itu, supaya nanti waktu yang tersisa sedikit di pause untuk menjawab itu betul-betul kita memang memikirkan jawabannya, sudah tidak istilahnya membaca, memahami bacaan atau pilihan ABCDE-nya itu tadi.
Beware of distractors. Nah, ini ya di setiap soal pasti ada distractorsnya yang disebutkan, dituliskan di situ, tapi itu sebetulnya tidak relevan dengan pertanyaan ataupun jawabannya itu. Nah, itu biasanya kaitannya dengan vocabularies lagi. Don't leave any questions unanswered. Nah, ini ya, tidak ada penalti di TOEFL, juga di UKBIN ini. Jadi kalau teman-teman sudah mentok, so make your best guess. Kira-kira tebakan saya atau perasaan ya akhirnya ya. Nah ini best guess, jangan sampai dikosongi yang penting. Walaupun guessing atau feeling gitu ya, itu harus mana yang paling probabilitasnya paling tinggi gitu ya. Review and reflect. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa seperti ini, kemarin sudah pretest, kemudian sekarang kita waktunya mereview. Kemudian nanti setelah selesai kita akan reflect. Teman-teman kan sama sambil mengoreksi ya nanti ya. Jadi akan bisa tahu areas where you struggled, kira-kira di bagian mana teman-teman ini yang kesulitan. Kamu itu mau meneliti bahasa apa? Kemudian teman-teman akan berusaha untuk mana yang perlu diperbaiki. Use official materials, ini tadi sudah ya, jadi kita gunakan official TOEFL material supaya dapat prediksi yang akurat tentang tes itu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, stay calm and focus. Jadi teman-teman tidak perlu nervous ya, memang kadang waduh listening ya, ini dari siswa gitu ya, sekolah gitu ya, SMP, SMA, mahasiswa, apalagi seperti kita pun pasti juga akan sedikit nervous kalau akan listening gitu ya. But stay calm and focus karena itu nanti akan mempengaruhi kita tidak bisa fokus. Jadi ini practice relaxation techniques. Ditahan, tarik nafas dulu, gitu ya, atau minum, gitu ya. Jadi relax dulu. Ya, simulate task conditions. Ini. Jadi walaupun kalau UKBIN nanti di satu lab gitu ya kita dengan teman-teman. Nah kalau teman-teman ini mau latihan sendiri, ini biasanya pakai tempat yang quiet environment, jadi yang tenang gitu ya. Benar-benar sesuai atau seperti kondisi tes yang sesungguhnya. Oke, sampai itu tadi kita lanjut atau ada pertanyaan? Ini ada beberapa skills. Kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya gitu ya. Kita langsung ini aja, tidak pakai sesi-sesi Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan gitu nanti langsung aja raise hand. Oke, sementara kita lanjut dulu ya. Ini untuk yang part 1, short conversations. Ini yang nomor 1 sampai 30 itu ya soalnya dialog dua orang, man and woman. Nah, ini ternyata tips yang pertama adalah kita fokus on the last line. Di siapa yang ngomong terakhir itu yang kita perhatikan. Contohnya di sini ya. Man, Billy really made a big mistake this time. Kemudian si woman-nya bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, yang kita perhatikan ini yang ya the last line berarti yang ngomong terakhir itu tadi. Karena pertanyaannya pasti akan menyangkut tentang yang si pembicara terakhir itu tadi. What does the woman say about Billy? Nah, kan yang ditanyakan apa ini tentang Billy. Nah, yang ditanyakan kan pendapat wanita ini. Oh, he forgot to turn in his research paper. Nah, berarti kita milih dia lupa mengumpulkan papernya. Remember to submit his assignment. Dia lupa mengumpulkan tugasnya. Gitu. Ya. Okay, so focus on the last line. Kemudian yang kedua, choose answers with synonyms. Nah, ini ya. Sudah cukup, tapi harus ditambah dengan synonyms.
Contohnya, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. Oke, di sini, what does the man say about Barbara? Jadi si laki-laki itu bilang apa tentang Barbara? She just started working in a real estate agency. Oke, di sini started working kita cari sinonimnya. Oh, ya, she began a new job. Oke, ini kan sinonim ya dengan started working. Seperti itu. Kemudian berikutnya tipsnya avoid similar sounds. Nah, kadang ini juga jadi distractions juga, distractor ya. Dikasih suara bunyi yang pengajaannya itu sama, tapi sebetulnya itu bukan jawabannya. Contohnya ya, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Nah, ini ya. Di sini kan apartment, intinya apartment. Di sini oh ada department, ada appointment seperti itu. Nah, kita milih yang mana? Oke, jadi in your textbook you will read why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Berarti yang akan kita pilih yang mana? Oke, jadi apartemennya ada appointmentnya. Oke, kemudian searching ini di suara yang sama adalah research. Nah itu kalau kita asal kayaknya tadi ada mennya, ada search-nya bisa jadi ini yang jawabannya kan B ya. He was looking for a place to live. Dia sedang cari tempat tinggal. Nah ini kan dia he was searching for a new apartment sama kan. Jadi yang B nggak ada itu contohnya. Oke, berikutnya draw conclusions about who, what, and where. Nah ini memang harus selalu bisa menarik kesimpulan dari pertanyaan, apalagi who, siapa, apa, di mana, gitu ya. Misalnya, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Oke. Who, nah ini kebetulan who, what, dan where. Who is the man? Oke, kira-kira siapa ya laki-laki ini kalau dia ditanya tentang tugas, kuis, gitu, kelas, ya. Berarti kita pilihnya adalah teacher. Ya, jadi ini mengambil kesimpulan tadi. Kita siap-siap ditanya who, what, and where. Listen for who and what in passive. Nah, kalau tadi masih kalimat aktif, sekarang kita mulai masuk ke pasif. Contohnya, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Oke, apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Iya, dia membuka rekening tabungan baru. Oke, what does the woman imply? Nah, dia di sini maksudnya apa implikasinya? Oh, berarti a new checking account was opened. Sebuah rekening tabungan baru itu dibuka. Nah, itu ya, dibuka berarti pasif. Karena yang lain ternyata salah juga walaupun aktif. Sally wrote several checks. Sally menulis beberapa cek. Sally wanted to check up on the bank. Sally mau check up medis ya di bank, ini jelas salah ya. Kemudian yang di Sally checked on the balance in her account. Dia memeriksa saldonya di ini ya, di buku tabungannya. Nah, ternyata yang betul yang pasif ya. A new checking account was opened, dibuka. Gitu. Jadi nanti bisa jadi ini salah satu tips and trick ya, kalau teman-teman melihat yang mana ya, kemudian tiga-tiganya, yang lainnya kok aktif, cuma satu yang pasif. Nah, itu bisa dicurigai sebagai jawaban, gitu ya. Okay. Listen for who and what with multiple nouns. Oke, multiple nouns di sini. Contohnya ada beberapa jumlah kata benda. Do you know who is in the band now? Siapa yang ada di band musik itu sekarang? I heard that
Mara replaced Robert in the band. Nah, ini mulai ada dua, multiple, gitu ya. Mara replaced Robert in the band. So what does the woman say about the band? Jadi maksudnya bagaimana ini kesimpulannya? Oh, kesimpulannya Mara took Robert's place, karena replace ini berarti dia mengganti, gitu ya. Mara took Robert's place in the band, gitu ya. Okay. So next is listen for negative expressions. Kalau tadi banyak yang positif, sekarang mulai diperkenalkan yang negative expressions. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Nah, ini kita harus pay attention ke yang negatif ini. They didn't drive slowly. Mereka tidak menyetir pelan-pelan. Berarti agak cepat gitu ya. Jadi jawabannya adalah they drove rather quickly. Oke, jadi kalau ada negasi-negasi gini perlu kita perhatikan lebih seksama. Bisa jadi itu petunjuknya. Listen for double negative. Nah, sekarang ada double negative. Kalau negatif dengan negatif pasti akan jadi positif gitu ya. Coba kita lihat ya. I can believe the concert. Well, it isn't impossible. Nah, ini ya. It isn't impossible. Itu bukannya tidak mungkin. Gitu ya. Tidak mungkin. Berarti mungkin gitu ya. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Ya, tetap berlangsung konsernya gitu ya. Jadi isn't impossible, tidak mungkin, mungkin. Jadi double negative. Listen for almost negative. Kok ada ya almost negative itu seperti apa? Contohnya, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Nah, ini ya. Saya hampir saja nggak punya uang gitu ya. Jadi dekati tidak ya, itu yang disebut almost negative, barely. Nah, ini ya. Ini kata kuncinya ada di barely. Makanya kita jawab ya, he paid the bill but has no money left. Oh, ini yang artinya hampir tidak punya uang ini. Ya. Had barely enough money sama dengan dia bisa bayar tagihannya, but has no money left, tapi nggak punya uang lagi. Nah, sekarang ada lagi negatives with comparatives. Contohnya seperti apa? What do you think of the new student in math class? Gimana menurutmu siswa baru di kelas matematika itu? No one is more intelligent. Nah, ini negatifnya no. Kemudian komparatifnya adalah more intelligent. Nggak ada satu orang pun yang lebih pintar daripada dia. Nah, itu kita yang harus pahami, kita harus simpulkan arti yang lebih pintar dari dia. Oh, berarti ya, she is the smartest student in the class. Gitu ya. Nah, sekarang mulai ke expressions. Ada berbagai macam expressions. Tadi kan di tips awal ada positif, negatif. Negatifnya tadi sudah, beberapa sudah, walaupun nanti akan muncul lagi. Nah, ini tidak setuju ya, ini positif. Contohnya, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. Menurut saya hipotesisnya itu tidak bisa dipertahankan. Artinya apa? Menurut saya juga begitu. Saya setuju dengan kamu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman akan milih she agrees with the man. Gitu ya. Dia setuju dengan temannya yang lagi. Kemudian ada lagi expressions of uncertainty, ketidakpastian atau ketidakyakinan, and suggestion, dan saran. Contohnya, do you know anything about the final exam in physics? Kamu tahu tentang ujian final fisika itu? It's going to be rather difficult, isn't it? Nah ini ya, isn't it? Iya kan? Nah itu uncertainty. Jadi iya nggak sih? Iya kan? Dia tanya. Ya. Kayaknya akan agak sulit, iya kan?
Ya. Jadi kira-kira yang mana? She thinks that it might be hard. Menurut dia itu soalnya kira-kira akan sulit. Oke. Dan ada lagi expressions of surprise. Kaget ya. Did you see Paul driving around in his Mustang? Kamu lihat Paul itu sekarang nyetir mobil Mustang loh. Then he did. Nah ini ya. Then he did get a new car. Wah, dia punya mobil baru ya. Nah, ini kan kaget ya. Kalau orang kaget itu kan biasanya dia pikir enggak, ternyata iya. Nah, berarti kita milih ini. Gitu ya. Paul would not get a new car. Oke. What had the man thought? Apa yang dipikirkan temannya laki-laki ini kok bilang, then he did get a new car. Oh, dia dapat mobil baru. Berarti what had the man? Berarti awalnya dia mikirnya seperti apa, bahwa Paul itu would not get a new car. Dia nggak nyangka kalau Paul itu akan dapat mobil baru. Jadi he would not get a new car. Surprise, expression of surprise. Then ada wishes, expressions for wishes. Okay. Nah, contohnya, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Ya, sayang sekali kamu harus tinggal di sini dan kerja saat liburan sekolah. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Saya benar-benar berharap saya bisa ikut kamu dan yang lainnya pergi ke suatu tempat. Jadi artinya, what does the man mean? Kalau dia berharap berarti ya kenyataannya apa? He is unable to go on the trip. Dia nggak bisa ikut. Dia ada lagi untrue conditions. Ini hampir sama dengan wish itu tadi ya. Jadi kondisi nyatanya itu untrue, tidak nyata. Jadi berbeda, berlawanan. Okay. Do you think that you'll be able to go to the party? Kamu bisa datang ke pestanya itu? If I had time, I would go. Kalau saya punya waktu, saya akan pergi. So, artinya apa? Ya, it is impossible to go. Karena dia, if I had time, I would go. Jadi, ini pas ya, berarti memang dia tidak punya waktu, tidak bisa pergi. Kecuali kalau if I have, nah ya, kalau have time berarti masih mungkin dia akan pergi. Itu yang beberapa bentuk untrue conditions yang akan muncul. Listen for 2 and 3 part verbs. Nah, ini ada beberapa kata kerja. Ya, biasanya ada prepositions in, on, at yang mengikutnya. What time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off? Nah ini, kalau call itu saya tahu itu artinya memanggil, tapi kalau called off itu sudah tidak ada hubungannya dengan memanggil. It was called off by the director. Kamu nggak dengar kalau meetingnya ada yang tahu artinya? Boleh teman-teman kalau tahu artinya called off kira-kira apa? Sama dengan ini ya, dibatalkan, called off by the director. Jadi, what does the woman say about the meeting? Bagaimana rapatnya? Cancelled karena called off. Nah itu ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang artinya itu tidak akan sama kalau dia sendiri call, ketika diberi prepositions yang lain artinya sudah berbeda. Listen for idioms. Ini ada kaitannya juga dengan idioms. Ya. Misalnya, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. He's really burning the candle at both ends. Wah, dia benar-benar ini kalau kita artikan secara literal, gitu ya. Burning the candle at the both ends. Membakar lilin dari dua arah, sisi sana yang ujung dan pangkalnya, gitu ya. Apa artinya ya? What does the woman say about Tom? Berarti Tom itu orang yang seperti apa? Dia itu sudah full-time student, kemudian masih full-time job. Kita bisa mengira-ngira juga ya, kira-kira dia apa? He's doing too much. Jadi dia itu kerja keras, working hard.
burning the candle at both ends. Biasanya kalau kita ngerjakan tugas dikejar deadline, malam-malam melekan, nah itu juga burning the candle at both ends. Gitu ya. So be careful with these kinds of idioms. Oke, karena hari ini kita akan cuman membahas yang part 1 yaitu short conversations ya. Kita ini dulu ya. Tips and tricksnya. Setelah ini kita langsung masuk ke soal yang kemarin. Ini nanti buat next time. Oke. Banyak ya. Jadi selain short conversations, tadi masih short conversation. Nanti kita akan bahas long conversations. Di pertemuan berikutnya ada long talks. Ini juga ada casual conversations, juga ada academic conversations, atau academic lectures. Oke, jadi tetap optimis ya. Sampai di sini, remember that improving your listening skills takes time. Memang itu perlu waktu karena harus dibiasakan sendiri terus sering mendengarkan and consistent effort, dan perlu effort atau usaha yang konsisten terus menerus. Be patient with yourself, sabar dengan diri kita sendiri. Aduh kok gak iso-iso, pasti yakin bisa gitu ya. And gradually work towards achieving your target to full score. Jadi pelan-pelan kita capai targetnya, meningkat gitu ya. Oke, now let's do it. Alright. Teman-teman ada pertanyaan? Kita sambil langsung ke soal ya. Mungkin yang menjadi kebingungan Bu Luki Ya, ini Pak. apa? Itu dari beberapa macam kalimat itu untuk didengarkan. Nah, untuk rumus untuk mengetahui bahwa ini kalimat aktif, ini kalimat pasif kayak gitu. Biasanya kalau kalimat aktif diawali oleh apa did, apa no kayak gitu. Oke, itu kita coba yang tadi ini ya, listen for when what in passive. Oke, kalau aktif sama dengan bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objek gitu ya. Kalau bahasa Inggris, subjek, verb, objek gitu ya. Ini aktif, ini she, ini subjeknya, got, ini verb, kata kerja atau predikat ya kalau bahasa Indonesia. Kemudian new checking account, rekening baru, ini objek. Itu kalau aktif. Nah, pasifnya pasti dibalik ya, objeknya di depan. Nah, ini kan a new checking account, kemudian dimasukkan to be gitu ya. To be-nya di sini karena ini simple past memakai to be was gitu ya. Kalau present ya is. Jadi to be-nya bisa diisi antara is, was atau has been. Kemudian ciri yang paling penting adalah selain ada objek atau benda di depan dipindah. Nah, itu ada ini kata ketiga, kata kerja bentuk ketiga, verb 3, opened. Was opened itu artinya dibuka. Gitu ya. Gitu Pak Zudia. Jadi hampir sama dengan bahasa Indonesia. Kalau aktif subjek, verb, objek. Kalau pasif dibalik, objeknya di depan. Kemudian ditambahin to be, kata kerjanya diganti bentuk ketiga. Itu Pak Zudia. Sekarang kita masuk ke ini. Ingin tahu pasti ya orangnya ngomong apa ya. Oke, dan alasan apa jawabannya kok itu. Oke, coba saya mainkan dulu. Number. Are the exams corrected yet? What does the man mean? Oke, sebelah sini ini ya, yang sebelah sini ini adalah transkripnya, teman-teman bisa baca. Oke, are the exams corrected yet? Kalau ada yang mau latihan baca juga boleh loh, siapapun ya. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. Oke, apakah ujiannya sudah dikoreksi? Belum, tapi itu akan dikoreksi siang. Berarti
Noon ini yang jam 12 ya. By itu berarti akan sudah. Jam 12 berarti harus sudah. So what does the man mean? Nah, maksudnya apa? Jawabannya kemarin apa, teman-teman? Teman-teman jawab apa? A, B, C, D. Pilihannya yang sebelah kiri ini. Bu Luki ini tampil di Zoom-nya masih yang kelima, listen for who and what in passive. Oh gitu, maaf. Iya. Oh, saya kira sudah ini. Sambil mau tanya Bu Luki, terkadang kalau kita baca persaya, maksudnya kita bisa mengikuti, tapi kan kalau pas ujian ini semua strategi yang mana, jadi mengalami apa? Ya, Ya ini kadang pakai strategi yang mana gitu kan, jadi dengan latihan itu ya Bu betul, dengan Luki ya. latihan dan menerapkan strateginya itu. Oh, kira-kira ini nggak harus urut begitu kan strategi. Ya, karena kan kalau di sini urut ya, apa the first line, kemudian apa sinonim, kemudian sampai yang 13 atau kalau yang di TOEFL kan kadang diacak ya, kadang who the woman is kayak gitu. Nah, nomor 1 langsung pertanyaannya orang gitu. Tipsnya memang dari mudah ke lebih sulit gitu ya, mudah ke kompleks. Seperti soal TOEFL juga tidak tiba-tiba sih tetap bisa dipakai. Yang penting kita tahu dengan tips-tips itu tadi, tinggal kita oh iya kemarin ingat ada tips seperti ini, bisa jadi itu ini, walaupun itu tidak 100% menjamin gitu ya Bu ya. Iya. Membantu kita ketika tidak yakin dengan jawaban kita, gitu aja. Iya. Jadi bukan itu kuncinya. Iya. Iya begitu. Terima kasih Bu Luki. Ini ya sama-sama Ibu Ita. Ini sekarang apakah sudah terlihat ya yang tampilan saya? Yang baru. Tampilannya yang PPT ya, listening section tips. Oh masih itu aja. Iya. Oke. Mungkin di close dulu apa ya Bu? Iya. Kalau sekarang? Masih. Nah ini proses. Oke. Nah, itu sudah Bu Luki. Terlihat 3 kolom nih ya. Iya. Ya, yang kiri ini soalnya teman-teman, kemudian yang pojok kanan atas ini adalah transkripnya, dia ngomong apa begitu, kemudian yang pojok kanan bawah ini playlistnya. Oke, saya ulang lagi kalau gitu yang ini. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Oke, kemarin teman-teman jawabannya yang mana? Nomor 1. Are the exams corrected yet? Apakah soalnya atau ujiannya dikoreksi? Belum, mereka akan dikoreksi jam 12 siang. Baik, ini berarti jam 12 sudah akan selesai. Jadi, yang mana kira-kira? Yang mana? He will correct the exam this after. Oh, sorry. Sorry. Yang mana? Ternyata ini pakai yang semua kan pakai skor gitu ya, atau exams, gitu ya. Exams. Nah ini di sini dia pakai tes. The test will be graded by noon. Sebetulnya yang ini jawabannya. Jadi, ya enggak apa-apa kan masih ini ya pertama nilai karena kan ini ya they will be corrected, jadi masih akan dikoreksi. Siang ini sudah akan dikoreksi. Okay, now the second one, number 2.
Number 2. Has Martha's visa? I think it arrived last month. What does the man mean? Oke. Has Martha's visa arrived yet? Apakah visanya Martha itu sudah sampai? I think it arrived last month. Bulan lalu. Jadi jawabannya yang mana? Oke. D. Iya, 1 month ago Martha got The visa. visa. Oke, itu. Boleh sama dihitung Number sendiri. 3. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. What does the woman mean? Yeah, what did the professor do in the first class? Apa yang dilakukan dosen kita di kelas pertama kemarin? I missed it because I was late. Saya nggak ikut karena she outlined the course requirements. Beliau membuat outline ini ya persyaratan kuliah, menyelesaikan kuliah ini. So the answer for number 3, what does the woman mean? Professor describe what the students should do, atau there was a long line to register. Coba saya sambil buka ini ya, sambil buka chatnya. Coba tulisan. Oke, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat ya, kalau ini yang nomor Oke. She outlined the course requirement. Berarti dosennya sedang apa? The professor described what it was a long line. The professor described what the student should do. Iya, yang E ya. Jadi jawabannya yang nomor 3 yang E. Oke. Number 4. How did Chuck look in the hospital? What does the man mean? Oke. How did Chuck look when you visited him in the hospital? Bagaimana keadaan Chuck ketika kamu kunjungi di rumah sakit? He looked better. Dia sudah nomor 4 ya. Jadi ini what does the man mean? He looked better. Berarti dia yang mana kira-kira teman-teman? Lebih baik ya. Jadi yang E. That improved. Dia sudah baik. Terus sama dengan better ya. Jadi itu tadi sinonim ternyata masuk juga di sini. Number 5. How much was tuition increased for next month? More than I can afford. What does the woman? How much was the tuition increased for next month? SPP-nya ini berapa naiknya bulan depan? More than I can afford. Lebih banyak dari yang saya bisa. Atau ya, lebih tinggi dari yang saya bisa mampu. So what does the woman mean? Berarti artinya adalah kira-kira mahal atau enggak? Mahal. Sistem. Yang mana? Yang C ya. She doesn't have enough money for her school fees. Apakah itu?
tadi ya, more than I can afford. Ini ya, more than I can afford. Lebih mahal dari yang saya bisa atau yang saya mampu. Berarti ya, sebetulnya dia itu nggak punya cukup uang. Ya, she doesn't have enough money. Ya. Okay. Now number 6. Number 6. How were the grades on the history exam? No one got above a C. What does the man mean? How were the grades on the history exam? Gimana nilai sejarah? Ya, nilai ujian sejarahnya. No one got a satu orang pun yang dapat di atas C. Berarti artinya semuanya. D. Yang There dia. were no high scores. Iya, Wita. There were no high scores. Nilainya enggak ada. Ya, oke, good. Number 7. You know, this is the second time this week that you've been late to class. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. What does the man mean? Okay. You know, this is the second you've been late to class. Kamu sudah 2 kali loh terlambat kelas. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. Ya, nggak mungkin cari tempat parkir nih. Dia kalau sebelum jam 10. Nah, berarti artinya apa? Artinya adalah ini ya, yang Yeah, ya. A. The parking lots were full before. Okay, the parking lots were full before the 10. Ya, memang sudah full. Number 8. Can I help you find something? Yes, thank you. I need to get a new rug. What does the woman mean? Nah, ini ya. Jadi ini, can I help you find something? Yes, thank you. I need to get a new rug. Nah, ini rug. Rug ini dicari yang suaranya, bunyinya tadi ya. Bunyinya kira-kira mana? Apakah ring ataukah carpet atau rug? Nah, itu ya. What does the woman mean? Okay. I need to get a new rug. Saya mau cari rug itu sama dengan carpet. Ya, jadi she's shopping for a carpet. Ini. Jadi yang C. Nomor 8. Number 9. I'd like to open an account. Would you like a savings account or an interest-bearing checking account? Where does this conversation probably take place? Ini yang tadi tips tentang membuat kesimpulan kalau ada pertanyaan where. Ya. Ini ada, I'd like to open an account. Nah ini ya, account ini bisa banyak ya artinya. Ternyata di sini ada savings account. Oh, tabungan. Berarti where? Ya, pastinya akan In a bank. iya, in a bank. Good. Number 10. Why does Jane spend so much time in San Francisco? She has a cousin there, so she likes to visit, especially during the holidays. What does the man mean? Yeah, why does Jane spend so much time in San Francisco? Ngapain itu Jane kok sering sekali atau lama di San Francisco? But she has a cousin there. Dia punya sepupu di sana, so she likes to visit. Dia sering mengunjunginya. Especially, nah biasanya di akhir kalimat itu kuncinya. Especially during the holidays. Terutama
saat liburan. Jadi what does the man mean? Itu yang paling cocok adalah Jane yang usually. yang ini ya. Oke, kita Jane usually visit San Francisco for her vacations. Ya, kalau di sini holidays, di sini diganti vacations. Vacation. Sinonimnya. Number 11. Are you really hungry? I feel like I haven't eaten in weeks. What does the man mean? Okay, yeah. Are you really hungry? I feel like I haven't eaten in weeks. Kamu lapar ya? Saya merasa seperti belum makan berminggu-minggu. Nah, berarti what does the man mean? Yang mana? He'd really like to have something to eat. Dia benar-benar mau makan. Gitu ya. Oke, yang ini ya. Yang E, he'd really like to have something to eat. Dia benar-benar really like. Benar-benar mau makan. Yang E. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak bisa? Because he's weak, he can't eat. Karena dia lemah, dia nggak bisa makan. Kan itu, it's been weeks since he's had anything to eat. Nah, dia terakhir makan itu berminggu-minggu yang lalu. Bukan juga ya, eating for weeks. Dia tidak punya perasaan kalau dia belum makan atau makan selama beberapa minggu. Jadi intinya itu tadi, I feel like I haven't eaten in weeks. Sepertinya yang nggak makan berminggu-minggu berarti ya memang dia lapar. He really like to have something to eat. Yang ini ya, 11A. 12. Number 12. The traffic outside is really loud. I'll say. What does the woman mean? Ini tadi di tips yang expressions untuk agreement. Gitu ya. I'll say. Saya baru mau ngomong gitu ya. Berarti setuju kan dengan teman bicara kita. The traffic outside is really loud. Aduh, di luar ini kok berisik ya trafficnya, lalu lintasnya gitu. I say, saya baru mau ngomong. Berarti dia setuju, agreement. So, what does the woman mean? Artinya, she thinks that the traffic, yang mana? Oh ya, she agrees that the traffic is noisy. Ya, dia setuju kalau lalu lintasnya memang sedang itu. Lalu Number 13. Have you seen the headlines yet today? I haven't had a chance to read a word. What are they probably discussing? Oke, ini kan ada kata kunci headlines. Oke, kemudian ada read a word. Nah, headlines itu kan biasanya di surat kabar, gitu ya. What are they probably discussing? Mungkin mereka sedang mendiskusikan tentang apa? Yang mana? Ini ya, yang paling mungkin the daily newspaper. Kemungkinan sedang membicarakan tentang surat kabar hari itu. Apa yang sedang jadi berita sekarang? Number 14. I'm not ready yet, and it's going to take me a while longer. You'd better hurry. Take 5 minutes too long and you'll miss the bus. Okay. I'm not ready yet. Saya belum siap loh. And it's going to take me a while longer. Kayaknya masih lama. Ya. Kemudian yang perempuannya agak sedikit mengancam ya. You'd better. Kalau bisa harus cepat-cepat ini. Take 5 minutes too long.
terlambat 5 menit saja, you'll miss the bus. Kamu akan ketinggalan bisnya. Itu number 14. Jadi, what does the woman mean? A. Yang A, the bus trip is only 5 minutes long. Ini artinya bis itu cuman perlu 5 menit perjalanannya. Oh, Kan iya. itu ya. Kalau yang B, the man missed the bus, sudah ketinggalan 5 menit. Belum ya, dia kan belum ketinggalan, masih ngomong belum siap gitu. C ya. Yang C, ya, ini ya. The man should hurry to catch the bus. Itu intinya. Okay, the bus was 5 minutes late. Yeah. Number 15. I think it's impossible for me to pass this class. You should never say impossible. What does the man Bentar. Ini nomor 15. Yeah, I think it's impossible for me to pass this class. Sepertinya tidak mungkin saya kuliah ini. You should never say impossible. Tadi yang tips salah satunya adalah double negative. Ya, itu ya. Never, jangan pernah. Impossible, bilang tidak. Negatif, positif. What does the man mean? Okay, it's always possible. Ya, selalu mungkin for you to pass this class. Ya. Okay, good. Now number 16. Number 16. Why were you thanking Tom? He lent me enough money to pay the rent. What does the woman mean? Why were you thanking Tom? Kenapa kamu berterima kasih ke Tom? He lent me enough money to pay the rent. Dia sudah meminjami saya uang untuk membayar sewa. 16. Ya, number 16. Yang mana berarti? What does the woman mean? Itu she was given money, diberi uang untuk bayar sewa itu. Kenapa bukan yang A? Kalau yang ini kan berarti yang perempuan yang ngasih Tom. Kalau yang C, Tom borrowed money. Tom yang meminjam uang. Padahal sebaliknya. Had some money to lend. Dia ke orang lain. Padahal dia yang dipinjami oleh Tom. Jadi yang B gitu ya. She was given money for the rent. Okay, number 17. Never have I tasted such delicious cake. What does the man say about the cake? Oke, yang ini juga expressions tentang surprise gitu ya. Surprise, takjub. Are you enjoying the dessert? Kamu menikmati ininya, sajian makanan penutupnya. Never have I tasted such delicious cake. Tidak pernah ini di hidup saya gitu ya. Tidak pernah saya seenak ini. So, what does the man say about the cake? The cake is Extremely good. Iya, gitu ya. Benar-benar enak. Number 17A. Number 18. Why are you so late getting here?
Oh, I ran into my cousin Carl and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? Why I so late getting here? Kenapa kok terlambat sampai di sini? Oh, I ran into my cousin Carl. Tadi saya ketemu dengan sepupu saya, Carl. And we stayed and talked for a while. Terus ngobrol sebentar. Ya. Itu artinya apa? Dia ketemu dengan Carl itu tadi. Kira-kira yang mana? A, B, C, D. Yang C ya. She nggak disangka-sangka. Unexpectedly met one of her relatives. Relatives ini ya saudara gitu ya. Nggak disangka-sangka, nggak sengaja ketemu dengan salah satu saudaranya. Itu tadi kan cousin. Yang C, number 18. Berarti itu sinonim ya. Kalau saudara diganti relatif gitu ya. Cousin. Nah ini loh yang membuat menjebak mungkin itu ya. Iya betul. Jadi relatif. Jadi kalau family itu keluarga inti gitu ya. Kalau relatives, nah itu di luar keluarga inti termasuk ini ada cousin ini. Iya betul. Number 19. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Do you know where Debbie is? Di mana Debbie? Her purse is still here. Dompetnya masih ada di sini. So she must still be in the apartment. Pastinya dia masih. So what does the man say about Debbie? Tapi kira-kira bagaimana? Ya ini ya kan, yang B yang pasti. She's probably in the apartment. Kemungkinan masih di apartment karena masih ada. Yang itu ya. Number 19B. Now 20. Number 20. Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? Do you know kapan sewa apartemennya ini ditagih gitu ya. Waktunya bayar itu kapan? Atau kamu tahu nggak? Kira-kira harus tanggal berapa? Jawab the landlord. Landlord ini yang punya rumah. Nah, yang punya rumah collects it, pasti nagih gitu ya. Collects it, pasti nagih on the first of the month, di awal bulan tanggal 1. Ya. First ini kan without fail. Without fail ini ya pokoknya harus bayar. Kita berhasil nagih dan pasti bayar gitu yang menyewa rumah atau apartemennya. So, what does the woman mean? The tenants absolutely must betul ya, tenants ini absolutely must pay rent at the beginning of the month. Oke, ini jadi sinonim dari the first of the month. Di sini ada the beginning of the month. Jadi 20. Number 21. Some funny noises. Why not take it to a mechanic? What does the man suggest to the woman? My car is making some funny noises. Mobil saya kok bunyinya aneh lucu gitu ya. Why not? Kenapa nggak kamu bawa? So what does the man suggest to the woman? Nah, ini masuk di expression suggestion tadi ya, saran. Oke, jadi sarannya apa? Apa mau di test drive? Yang mana, Bu? D. Yang dia juga termasuk pasif gitu ya. Ada getting, kemudian objek dulu dan verb.
Ya, ini juga pasif. Getting the car repaired. Jadi artinya menyuruh membetulkan mobilnya. 21 is D. Number 22. Martha's holding down 2 jobs at the same time. She'd better take it easy. What does the woman mean? Martha holding down 2 jobs at the same time. Ini Martha ini kerja 2 pekerjaan, punya 2 pekerjaan di waktu yang sama. She'd better take it easy. Seharusnya dia santai aja, lebih santai. Ya, what does the woman mean? Artinya, ini termasuk suggestion tadi ya, saran. Jadi yang paling baik adalah, kalau saran biasanya yang ada should-nya itu juga. Ganti ya, Martha should slow down. Okay, take it easy. Di sini take it easy, santai, dan slow down. Masuk lagi. 22 is D. Number 23. Did you get to the airport in plenty of time? There was scarcely enough time to get there. What does the Nah, ini yang di tips tadi disebut dengan almost negative. Almost negative. Di sini ada scarcely. Scarcely ini hampir tidak ada atau hampir tidak punya. Hampir tidak ada, tapi sedikit, hampir tidak ada. Gitu ya. So, did you get to the airport in plenty of time? Kamu masih punya waktu banyak pergi ke airport. There was scarcely enough time to get there. Hampir tidak punya waktu. So what does the man imply? Gimana? Kira-kira yang mana? Scarcely enough time. Berarti Number 24. You should put some money in the parking meter. Parking fees aren't necessary on the weekend, are they? What does the man mean? you should put some money in the parking meter. Ya, kasih uang di parking meternya. Parking fees are necessary on the weekend, are they? Nah, ini tadi menanyakan ini ya, setuju enggak, yakin enggak? Kan itu enggak perlu kalau weekend, betul kan? Dia meminta persetujuan kita. Jadi berarti what does the man mean? Artinya apa? He agree. Atau yeah, he thinks that they don't have to pay in the weekend. Iya, itu ya. Menurut dia kalau weekend parking fees are necessary on the weekend. Gitu ya. Dia mengira mungkin gratis. 25. Number 25. How is your boss feeling about his retirement? Oh, he isn't too unhappy to be retiring. What does the woman imply about her boss? Ini yang double negative. Itu tadi ya. He isn't unhappy. Ya.
How is your boss feeling about his retirement? Gimana perasaan bosmu ketika pensiun? Unhappy. Dia itu tidak terlalu tidak suka, berarti ya suka. Ya. Tidak terlalu tidak suka pensiun, berarti ya dia suka-suka aja. So, what does the woman imply about her boss? A. He is eager to leave his job. He is eager to leave his job. Dia sangat bersemangat sekali meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Kita coba lihat yang B juga ya. He is unhappy at the thought of retiring. Salah ya, karena dia juga senang juga. Kalau ini artinya sangat tidak bahagia. Ini artinya sangat tidak bahagia about retiring. He is retiring too soon. Dia terlalu cepat. Jadi yang paling cocok yang E ya. He is dia mau-mau saja atau bersedia dan suka-suka aja meninggalkan pekerjaannya. Ya, isn't too unhappy. Tidak terlalu tidak bahagia ya. Berarti ya bahagia-bahagia saja. 25A, now 26. Number 26. Oh, I see you have a new car. I wish I had been able to buy the car I really wanted. What does the man mean? Ini masuk ke topik yang ada wish tadi ya. Wish. I see you have a new car. Saya lihat kamu punya mobil baru. I wish, saya harap, I had been able to buy the car I really wanted. Jadi saya harap, harapan saya kalau saya bisa beli mobil yang benar-benar saya inginkan. Nah, berarti kenyataannya berbeda gitu ya. Berarti kenyataannya mobilnya itu bukan yang sebetulnya dia mau gitu ya. So, yang mana? Yang C ya. C. The car that he got was not his first choice. Jadi yang mobilnya sekarang itu sebetulnya bukan pilihan pertamanya. Gitu ya. I wish tadi saya berharap. Lihat, sebetulnya berharap. Number 27. Did you hear the president's announcement this morning? Yes, the head of the newly formed commission. What does the man mean? Yeah, did you hear the president's announcement this morning? Pengumuman presiden pagi ini kamu dengar? Yes, the president appointed head of the newly formed commission. Presiden menunjuk Mr. Drew sebagai ketua dari ini ya, komisi yang baru dibentuk itu. What does the man mean? Yang C, Mr. Drew became head of the new commission. Oke, ya betul ya. Jadi Mr. Drew yang menjadi kepala. Kalau yang E, Mr. Drew pointedly asked the president. Ini malah Mr. Drew yang minta menunjuk presidennya ya. Kalau yang B, presiden pointed to Mr. Drew's head. Ini berarti secara literal menunjuk ke kepalanya Mr. Drew. Padahal head di sini artinya kepala, bukan kepala bagian tubuh ya, tapi sebuah ini ya, commission. Jadi yang C. The 8. Seorang attitude ya, di sini merasa infuriated, marah gitu ya. Were you upset by what Richard said to you? Kamu marah ya, kecewa dengan yang Richard bilang ke kamu. I couldn't have been more infuriated. Saya tidak bisa lebih marah lagi. Berarti ya ini sudah benar-benar marah gitu ya. So what does the woman mean? D.
Ini ya, extremely angry. Jadi dia sangat-sangat marah. Ya. Oke. Kalau inferior ini lawan dari superior ya. Wasn't furious, furious ini juga marah. Tapi di sini kan negatif, tidak marah. For fairness, keadilan, apa ya, transparan, gitu ya. Yang betul ada she was extremely angry. Number 29. Let me just get these last plates put away. Then I'll be ready to go. So you did do the dishes. What soup? Oke, ini tadi juga ada ya expectations atau surprise gitu ya. Let me just get these last plates put away. Ya, coba saya selesaikan dulu piring ini. Gitu ya, nanti saya bersihkan. Then I'll be ready to go. Nah, itu saya. Dan yang perempuan bilang, so you did. Tadi ada ya di contoh, so you did do the dishes. Oh, jadi kamu akan cuci piring dulu. Gitu ya. Dia kaget ya, surprise. Karena harapannya apa? Nggak dikira dia mau nyuci piring. Gitu ya. What had the woman assumed? Dia asumsi ya si laki-laki ini nggak mau cuci piring. Gitu ya. So, number 29, yang mana? Isinya sama. Ya, the dishes would not be done. Nggak akan dicuci itu sama yang laki-laki. Number 30. Why did you get that kind of fruit? I wouldn't have bought these cherries had I known the grapes were so cheap. What does the man mean? Ini yang ada comparative ya. Negative with comparative tadi ya. Ada negatif, kemudian ada comparative-nya juga yang mana. So cheap. Okay. Why did you get that kind of fruit? Kenapa kamu ambil buah itu? I wouldn't have bought these cherries. Saya tidak akan beli cherry-cherry ini. Had I known that grapes were so cheap. Seumpama saya tahu anggur ternyata murah. Yeah. So what does the man mean? Number 30. B. Yeah, he didn't know that grapes were cheaper than cherries. Itu ya. Jadi dia nggak tahu kalau anggur itu ternyata lebih murah dari cherry, hingga dia belinya kebalik. Iya, oke, good. So number 30 is B. Di sini ada comparative yang dibahas, negative and comparative. Didn't, cheaper, ya, itu comparative. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kita masih ada sisa waktu, but this is the end of this section. Supaya nanti kita lanjutnya bisa ke section yang part B ini. For this time being, I think it's enough until number 30 ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh? Mau tanya, boleh. Sebenarnya kalau dipandu kayak gini bisa ya, tapi kalau disuruh mengerjakan sendiri, kalau menurut Bu Luki ya efektifnya itu ketika kita latihan itu kan misalnya ini ada skripnya, kemudian ada listeningnya. Itu idealnya itu misalnya kita orang bukan bahasa Inggris ya, itu awalnya itu mending kita fokus seperti ini misalnya ya, kita latihan pertama section 1 ini salah misalnya betulnya hanya 20 atau misalnya hanya 15 itu tahap pertama. Terus kita fokus untuk di latihan di TOEFL yang ini dulu tanpa melihat skripnya atau melihat skripnya gitu loh. Jadi biar efektif belajarnya ya. Ya seperti yang sudah kita kerjakan itu. Jadi kemarin kan kenapa juga ada pretest gitu ya, supaya ya memang seperti itu tesnya gitu ya, kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu transkripnya. Nah ketika kita membahas ya kita sambil nambah kosakata kan seperti ini tadi, kita sambil nambah kosakata, jadi tahu ini, jadi tahu grammarnya ini tadi sedikit banyak sudah masuk beberapa grammar dan juga expression gitu. Jadi memang tahapannya seperti itu, nggak apa-apa, memang harus dipaksa itu telinga dan juga itu untuk
lebih confidence. Jadi teman-teman lebih percaya diri kalau saya tuh sudah sering dengarkan tanpa transkrip. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti kalau listening test nggak harus nervous kayak gitu. Karena tadi nervous itu juga memang salah satu faktor juga mengurangi kepercayaan diri dan performance ketika tes seperti itu. Jadi memang yang awal tanpa transkrip dulu, baru kalau membahas belajar sambil nambah kosakata, nambah grammar dan yang lain, expressions itu bisa dibuka ke transcription. Gitu ya Bu Ida ya. Iya, nanti baru setelah itu baru kita latihan lagi dengan soal yang sama ya, biar sampai maksudnya. Ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oh tadi awalnya misalnya saya pelatihan pertama untuk pretest betulnya 15 misalnya. Oh kemudian saya kan penasaran gimana sih, mungkin karena saya belum terbiasa mendengar, saya lihat transkripnya, nanti tanpa transkrip lagi gitu ya latihan keduanya kan. Iya, biar sering mendengarkan, oh ini diucapkannya seperti ini. Jadi ternyata tulisannya seperti ini kayak tadi ya, Engri, terus kayak tadi ada sinonim. Teman tahu kan artinya, sebetulnya saya tahu artinya, tapi nggak tahu kalau tulisannya itu muncul seperti ini. Kayak gitu. Iya, itu jauh banget loh apa yang saya dengar. Iya. Memang betul seperti itu, makanya tetap harus ada itu seimbang gitu ya. Kita yang tanpa transcription, kemudian setelah ada transcription yaitu untuk menambah wawasan dan kepedean nanti next time-nya. Tuh. Terima kasih Bu Luki ya. Nanti kalau misalnya itu bisa diskusi lagi karena kita mengalami kendala kalau dibahas kayak gini di Pandu ya oke aja. Oh iya ini maksudnya ini masih bisa lah. Kalau suruh sendiri kayak oh ini yang mana, strategi yang mana gitu Bu. Nanti lama-lama terbiasa dan percaya diri itu tadi. Jadi lebih kita sudah lebih banyak exposure vocabularies-nya, kemudian kemungkinan atau strategi, oh ini negatif, so ini komparatif, so ini apa, itu sudah lebih ada wawasan. Awalnya yang jelas itu soalnya what does the woman mean, itulah jelas banget. Nah kalau yang atas-atasnya kan nanti yang pembicara kedua ya, itu tadi itu. Jadi fokusnya di situ. Ya, terima kasih Bu Luki. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah Kamis depan kita masuk ke yang ini ya, part B. Jadi sudah mulai long conversations. Kalau yang kemarin itu cuman satu kali ngomong, yang laki satu kali ngomong, yang perempuan satu kali ngomong. Nah ini sekarang nanti ada ini ya, sudah ada lebih dari satu kali conversation. Sudah adzan juga. Terima kasih teman-teman, Ibu Bapak semuanya. Bu Ita juga sudah aktif, Pak Judith, Mas Reno yang sebagai host. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir semuanya. Sampai ketemu hari Kamis depan. Besok masih ada dengan Pak Kardi untuk membahas reading. Oke. Terima kasih Bu Luki. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu. Ini bagi saya bermanfaat sekali Bu. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.